Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Izin memperkenalkan diri ya. Namaku Amira Jasmine Humairah. Aku berumur 9 tahun. Aku berasal dari Brega Bakalan, Pulau Madura. Pada kesempatan kali ini, aku akan berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai ceritanya ya. Banyak sekali kedukaan yang Rasulullah alami sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Mulai dari pemboikotan kaum Quraisy, meninggalnya istri tercinta beliau Khadijah binti Khuwailid dan paman terkasih beliau Abu Thalib. Belum lagi sambutan penduduk Taif yang membuat beliau semakin bersedih. Allah Subhanahu wa taala pun menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pada suatu malam, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan membawa Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina dengan mengendarai buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril. Teman-teman pernah melihat hilal? Nah, kecepatan buruk sama seperti itu. Cepat sekali. Di Baitul Maqdis, Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Peristiwa ini dinamakan Isra. Lalu beliau lanjut naik hingga ke langit ke-7. Dikisahkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim bahwa pada langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, dan di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit ke-6 dan ke-7 bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Selama perjalanan, Rasulullah menyaksikan beberapa kejadian. Di antaranya adalah Rasulullah melihat seseorang yang memukulkan kepalanya menggunakan batang besi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah itu gerangan wahai Jibril?" Inilah orang yang enggan mengerjakan ibadah, kepalanya tidak mau sujud kepada Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga di Sidratul Muntaha dan Baitul Maqmur. Namun malaikat Jibril tidak bisa menemani lagi dan menunggu di Sidratul Muntaha. Terakhir Rasulullah naik lagi untuk bertemu Allah. Peristiwa ini dinamakan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi dalam waktu semalam. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Salah satu bagian yang paling penting di peristiwa Isra Mi'raj ini adalah turunnya perintah sholat. Singkat cerita, awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat 50 kali sehari semalam. Namun Rasulullah meminta keringanan dengan mempertimbangkan kesanggupan umatnya. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya sehingga waktu sholat menjadi 5 waktu sehari semalam. Tapi pahalanya 10 kali lipat loh. Setelah menerima perintah sholat, Rasulullah kembali ke bumi dan tiba pada saat hari sudah subuh. Tebaklah bagaimana sikap kaum Quraisy ketika Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj setelah itu. Ya, mereka mencibir, mengolok-olok dan tidak percaya. Mereka berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa pergi dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam. Padahal jaraknya sangat jauh. Karena mereka sudah tahu bahwa kendaraan yang biasa dipakai pada saat itu adalah unta. Itu pun membutuhkan waktu berbulan-bulan
di antara kaum Quraisy pun menentang Rasulullah untuk memperlihatkan bentuk Baitul Maqdis jika memang benar Rasulullah pernah ke sana dan sholat di dalamnya. Allah pun menunjukkan gambaran Baitul Maqdis sehingga Rasulullah bisa menceritakannya dengan jelas. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Pada saat kaum Quraisy tidak mempercayaiku, pada saat itu aku berdiri di Hijr Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk Baitul Maqdis sehingga aku bisa menceritakan tentang pilar-pilarnya dengan rinci." Kaum Quraisy tidak memahami bahwa jika Allah berkehendak tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Nah teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Betul, kita harus disiplin dalam melaksanakan sholat lima waktu. Kalau kita malas sholat, ingat bagaimana perjuangan Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam. Banyak sekali bukannya. Sesibuk apapun kita, sholat tetap harus didahulukan. Apalagi sibuknya hanya karena nonton TV. Begitu azan, mama bilang, "Sholat dek." Ya bentar. Nah, bentarnya itu bisa sampai lebih dari 1 jam. Jangan ya dek ya, jangan. Sesungguhnya sholat bukan hanya kewajiban kita, tapi juga kebutuhan kita. Seperti halnya kita membutuhkan makan dan minum, kita juga membutuhkan sholat untuk membuat hati dan jiwa kita tetap hidup. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kautsar, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Bahwa sesungguhnya sholat adalah bentuk tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tak terbilang. Terakhir, aku ingin mengajak teman-teman untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mempertahankan Baitul Maqdis di Palestina. Sedih sekali rasanya melihat penderitaan dan keterbatasan yang mereka alami di sana. Semoga Allah limpahkan kekuatan dan segera berikan kemenangan untuk setiap perjuangan mereka. Amin. Demikian kisah yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya aku minta maaf dan terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.